Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto teman-teman, karena cukup ada pergerakan yang cukup besar teman-teman yang kita cukup nantikan di Bitcoin ya, dimana saat ini Bitcoin sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, naik sampai 87.600 dolar. Nah, kira-kira what's next? Apa selanjutnya untuk Bitcoin dan market kripto juga? Apakah ini menjadi real breakout atau enggak? Dan saya akan coba review teman-teman dari segi news, berita maupun secara teknikalnya juga. Jadi kalau misalnya kalian suka update seperti ini, jangan lupa untuk likes-nya teman-teman, share videonya juga. Dan ya, sekali lagi thank you all for your support. Dan itu kita mungkin langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya, coba kita lihat mengenai market kripto saat ini. Ya, kalau kita lihat di sini Bitcoin di area kisaran 87.600, Ethereum juga mengalami kenaikan 1.600 dolar gitu ya, di 1.600 dolar. Lalu kita lihat ada XRP, BNB yang sedikit mengalami kenaikan juga. Namun kalau kita lihat secara 24 jam sendiri, beberapa altcoin sudah mulai naik ya, seperti Stacks, Mana, Injective, ada Kaya, ini kripto baru. Saya juga belum terlalu dalam gitu ya. Ada Kaspa, ada Raydium yang cukup naik juga 5-6%-an untuk beberapa altcoins teman-teman. Kita lihat apakah ada yang turun, masih ada tapi ya nggak terlalu signifikan karena Bitcoin naik, rata-rata altcoins juga mengalami kenaikan. Nah, nanti kita bahas di teknikalnya karena yang menarik justru di sini teman-teman. Tapi saya akan memberikan view-nya dulu ya. Nah, yang pertama adalah fear and greed. Ya, dimana kondisi kita saat ini masih di area fear gitu ya. Jadi masih menjadi area yang cukup menarik untuk istilahnya kalau misalnya mau beli kripto belum telat. Kalau misalnya kita benar-benar breakout, ini mungkin awalnya gitu. Nah, kita akan coba lihat lebih dalam. Di sini ya, ada beberapa berita baru. Berita yang baru keluar adalah India impose tarif ke China gitu ya. Ini sekitar 12% tarif, tapi hanya untuk steel atau besi aja sih gitu. Jadi nggak terlalu signifikan, tapi memang karena tarifnya Trump itu memulai namanya global trade war. Ya, ini baru awalnya. Kita akan lihat apakah akan tambah besar atau tidak gitu ya. Kecuali mungkin Trump ada update lagi gitu ya, karena saat ini kan tarifnya di pause 90 hari teman-teman. Dan nanti di sini saya akan bahas di beberapa video selanjutnya mengenai kebijakan Donald Trump dan kemungkinan bisa jadi bullish news juga untuk market. Ya, karena kita masih menunggu 90 hari istilahnya. Dalam 90 hari itu bisa terjadi banyak perubahan. Ya, 90 hari itu kan 3 bulan. Ya. Nah, lalu yang lagi hot topic teman-teman, yang benar-benar lagi hot topic itu adalah keributan antara Presiden Trump dengan Jerome Powell. Ya, jadi Presiden Trump adalah Presiden Amerika, kalian harusnya udah tahu ya. Jerome Powell adalah chairman dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Ya, nah ini harus kalian tahu gitu ya, bahwa kedua orang ini sangat influence market teman-teman ya. Dan Presiden Amerika Trump, technically dia nggak bisa mencat Jerome Powell gitu ya, kalau misalnya berdasarkan regulasi yang ada gitu ya. Tapi Trump udah bilang bahwa Jerome Powell ini say bad things lah, atau hal yang kurang bagus lah bisa dikatakan tentang Jerome Powell. Salah satunya saat ini, baru aja beberapa menit yang lalu sebelum saya rekam video ini, yaitu adalah Trump bilang bahwa Jerome Powell adalah major loser, atau ya loser bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya dia bahasa di sini sih, di Truth Socials-nya gitu ya. Jadi kalian harus aware juga bahwa Trump ini gak terlalu sering tweet gitu ya. Dia seringnya memberikan tanggapan dia di aplikasi sosial medianya dia, yaitu adalah Truth Socials ya. Nah, di sini dia bilang ini tentang preemptive cuts, lalu tentang interest rate dan lain-lain. Tapi fokusnya sebenarnya adalah menurut Trump bahwa nggak ada inflasi, there is no inflation. Dan kalau misalnya kalian lihat update-nya Jerome Powell hari Kamis kemarin, pada saat Jerome Powell ada berbicara, apakah saya ada update? Saya sepertinya ada, harusnya di sini ya, atau enggak kalau nggak ada berarti saya update di community. Mengenai beberapa hal bahwa Jerome Powell ini masih sangat concern terhadap inflasi gitu. Dan ini yang Trump mention bahwa enggak ada inflasi kok gitu ya. Dan dia bilang bahwa Jerome Powell adalah Mr. Too Late, atau Mr. yang terlalu telat lah, too late, udah telat gitu. A major loser juga. Tapi sebenarnya intinya apa? Intinya sebenarnya adalah Trump mau untuk suku bunga direndahkan ya, asap atau secepatnya, as soon as possible gitu. Tapi Jerome Powell bilang nggak bisa karena tarif yang ada
harus ditunggu dulu nih, karena kita harus lihat dulu kebijakan tarif efeknya ke dalam ekonomi bagaimana, kira-kira seperti itu. Ya, ini ada dua view yang cukup berbeda. Yang satu mau interest rate turun, yang satu juga maunya turun, tapi tunggu dulu hasilnya gimana gitu. Ya, kira-kira begitu perseteruan antara Trump dengan Jerome Powell. Ya, belum ada kebijakannya, Jerome Powell juga belum reply sama sekali. Kemungkinan kita kalau misalnya mau lihat Jerome Powell bahas atau menanggapi, ya harus di pidato pada saat dia mungkin ada speak di FOMC ataupun di beberapa event tertentu. Nah, Bitcoin mengalami kenaikan, teman-teman. Bahkan saat ini, wow, udah menyentuh 88.000. Nah, what's next? Gitu ya. Dan salah satunya yang mungkin membuat Bitcoin naik juga, kalau saya lihat gitu ya, Michael Saylor, ternyata dia beli Bitcoin lagi gitu ya. Michael Saylor adalah CEO dari MicroStrategy, dan MicroStrategy beli Bitcoin lagi. Ya, Bitcoinnya berapa? 6.500 Bitcoin, setara dengan 555 juta dolar. Ini cukup besar, teman-teman ya, di saat periode market yang illiquid. Bukan illiquid sih, tapi ya low volatility gitu ya. Kita nggak terlalu ada volatilitas, nggak terlalu pergerakan, volumenya juga relatif lebih rendah. Jadi pada saat Michael Saylor beli pun, let's say 500 juta, ini akan membuat market FOMOing juga gitu ya. Dan saat ini strategi hold sekitar 538.000 Bitcoin. Wow. Harga rata-ratanya di 67.000 ya, harus di note juga di 67.000. Jadi masih belum sampai 70.000. Persis sedikit di bawah gitu ya. Ini kita lagi mantau karena persis market lagi pumping juga nih. Jadi seperti live update. Nah, tapi nggak hanya MicroStrategy, Metaplanet juga tapi Metaplanet itu juga membeli Bitcoin walaupun hanya 330 Bitcoin. Nah, mungkin kita flashback sedikit. Apa sih itu Metaplanet? Sebenarnya Metaplanet ini kalau misalnya mau kita samakan, ini mirip dengan MicroStrategy, teman-teman. Jadi bisnis modelnya adalah perusahaan yang beli Bitcoin gitu. Tapi Metaplanet ini dia listingnya di mana? Di Jepang. Gitu ya, di Jepang. Nih, kalian bisa lihat ya, ini CEO dari Metaplanet, Simon Gerovich gitu ya. Tapi Metaplanet itu listingnya di Tokyo Stock Exchange, seperti itu. Ya, jadi udah ada beberapa perusahaan dunia lah sebenarnya yang adopsi atau membeli Bitcoin seperti Metaplanet, MicroStrategy, dan di Thailand juga ada beberapa perusahaan juga gitu. Nah, kalau misalnya saya lihat dari grafik ini, ya ini sebenarnya cukup bullish, teman-teman. Ya, grafik apa sih ini? Ini adalah grafik Bitcoin Exchange Reserve. Ya, kalau kita lihat memang di tahun 2025 ini Bitcoin Exchange Reserve itu artinya apa? Artinya Bitcoin yang di dalam centralized exchange, yang di dalam exchange itu cukup rendah gitu. Ya, rendah sekali. Artinya kemungkinan saling pressure dari Bitcoin sendiri ya rendah juga. Dan makin lama makin rendah, istilahnya makin scarce juga. Exchange juga udah nggak terlalu pegang banyak Bitcoin istilahnya. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu bullish indikator secara long term ya, bukan secara short term. Ya, karena di sini udah dari 2024 April kita turun terus secara exchange reserve-nya. Lalu nextnya juga, nah ini saya sempat share juga ke teman-teman yang di dalam komunitas Telegram ya, bahwa Ethereum gas fee-nya itu bahkan sampai 0,01 dolar guys. Kalian bayangkan gas fee Ethereum itu 0,01 dolar. Artinya memang nggak terlalu banyak orang yang menggunakan Ethereum untuk saat ini. Saya rasa fundamentalnya sebenarnya ada gitu ya. Namun saat ini ya karena sekecil itu aktivitas di dalam Ethereum network, bahkan nggak nyampe 1 Gwei. Gwei itu adalah measurement untuk di Ethereum network lah. Jadi berapa Gwei gitu, istilahnya ini kayak unitnya gitu ya. Jadi total sekitar kurang dari 0,01, ini sangat-sangat murah. Ya, rekomend kalau misalnya teman-teman yang memang mau melakukan sesuatu di jaringan Ethereum, mumpung gas fee-nya rendah ya. Next. Nah, ini yang harus hati-hati juga. Kenapa? Karena ini tipikal crypto investor gitu ya, dimana market sedikit mengalami kenaikan. Let's say di sini nih Bitcoin naik nih ke 88.200. Nanti kita lihat secara teknikal ya teman-teman. Tapi yang trending apa? Yang trending adalah alt season. Ya, orang-orang udah cukup desperate, udah frustrasi juga istilahnya. Kenapa market nggak naik-naik gitu ya? Dan kapan alt season? Jadi setiap kali market langsung naik, langsung nanya alt season itu kapan sih? Dan lain-lain. Dan banyak yang bertanya, makanya hashtag alt season bahkan trending. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ke dalam teknikalnya, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas ke teknikalnya, mungkin banyak orang yang belum ada exchange Binance juga. Jadi saya mau share sedikit.
Oke guys, nah saat ini Binance lagi bekerja sama juga dengan channel ini, Michael Wyan. Dan intinya kalau teman-teman yang belum ada exchange Binance dan mau download exchange Binance lalu KYC, Know Your Customer, register teman-teman, kalian bisa mendapatkan $6 gratis. Itu lumayan banget. Istilahnya kalian dapat bonus pada saat kalian registrasi. Dan saya sangat rekomen kalau misalnya kalian yang belum ada Binance, langsung aja, nanti saya taruh detailnya di dalam di kolom deskripsi, ada download linknya, aplikasinya gitu ya. Teman-teman bisa langsung cek aja. Kalian kalau registrasi dapat $3. Terus kalau kalian melakukan transaksi teman-teman minimal $25 itu dapat $3 lagi. Jadi total kalau kalian transaksi itu langsung dapat $6 secara bonus. Kalau misalnya teman-teman belum ada exchange Binance. Jadi ya kapan lagi kalau misalnya kalian belum ada, feel free untuk download juga. Ini kalian bisa scan aja atau enggak nanti bisa mengikuti link saya dan step saya di dalam kolom deskripsi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mengenai analisa teknikal Bitcoin. Apakah kita harus FOMO kalau misalnya kita belum beli Bitcoin? Itu mungkin menjadi salah satu pertanyaan juga ya. Namun saya mau review sedikit teman-teman. Ini saya delete beberapa grafik karena benar-benar biar clean aja. Nah, jadi ini memberikan kalian perspektif juga. Ya, salah satu skenario yang saya perhatikan. Jadi memang area 88.000 ini menjadi area key level ya. Key level area kunci istilahnya. Dan Bitcoin kalau menurut saya pribadi belum bisa dikatakan bullish banget sebelum kita bisa break 88.500 atau di dalam box ini. Jadi jangan terlalu FOMO kenaikan seperti ini pun ada possible untuk dia mengalami rejection gitu ya. Rejectionnya keberapa? Nah ini mungkin yang akan menjadi pertanyaannya. Dan kalau saya lihat dengan reaksi market seperti ini di dalam short time frame mungkin masih bisa wick ke atas. Istilah naik ke atas dulu bahkan sedikit break, mungkin testing 89.000 is possible gitu ya. Setelah testing 89.000 ini mungkin dia bisa turun karena orang-orang mungkin udah mulai FOMO istilahnya. Wah ini Bitcoin naik lagi nih, mereka mulai masuk di atas ini. Nah, lebih baik kita tunggu. Kalau misalnya Bitcoin ternyata naik ke atas, mendingan tunggu on retest baru kita entry. Tapi kalau misalnya tidak, ini hanya deviation, malah bisa mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah itu yang harus was-was teman-teman. Yang jadi salah satu skenario Bitcoin yang saya perhatikan. Nah ada beberapa level support sebenarnya kalau misalnya kita lihat market seperti ini. Dan saya cukup takut sebenarnya karena kalau kalian lihat dari sini background story-nya, nih minggu lalu kalau kita perhatikan nggak terlalu banyak pergerakan di dalam market ya. Kalian bisa lihat Bitcoin relatif lebih ya konsolidasi aja di sini. Bener-bener satu mingguan lah istilahnya, bener-bener kita nggak terlalu bergerak. Volatilitasnya sangat rendah, tapi tiba-tiba dia ngepump kayak gini. Ini bisa juga jadi seperti manipulation juga. Nah ini yang saya takutkan juga. Jadi harus was-was juga teman-teman. Istilah kalau misalnya seperti ini, terus tiba-tiba dia melakukan distribusi gitu. Nah jadi ini kalian harus lihat bahwa potensi dia untuk melakukan seperti ini itu juga ada. Nah, yang kita bisa lihat di sini yang saya perhatikan itu adalah exponential moving average 50-nya ya di time frame 4 jam. Ya. Jadi selama dia masih bisa kuat karena dalam beberapa kali tes gitu ya. Ini dia cukup kuat nih testingnya di area ini lalu di area ini. Jadi, kalau misalnya let's say Bitcoin kembali lagi testing ke area di sini, exponential moving average 50 yang warna ungu dan kita nggak break, ya ini potensi untuk ngelong. Ya, area yang sebelumnya menjadi resistance istilahnya bisa menjadi area support. Namun kalau ternyata terjadi penurunan, nah ini yang harus was-was istilahnya gitu ya. Karena bisa jadi ini kenaikan ini hanya manipulasi belaka, baru kita ada turun dan potensi untuk retest ke bawah. Ya walaupun saya sebenarnya ngelihat untuk dia ke 76.000 sih cukup susah ya. Kalau misalnya mau retest pun mungkin di area kisaran 80.000 sampai 79.000 pun ya ini masih possible. Ya kalau menurut saya. Karena sebenarnya kalau saya lihat Bitcoin itu bisa menjadi bullish di pertengahan tahun ini ya. Tapi nanti kita akan bahas di next videonya aja kali ya. Tapi ini salah satu skenario yang saya perhatikan. Dan kalau misalnya terjadi penurunan, nah ini kalian bisa coba cari posisi long di area kisaran 80 sampai 81.000 gitu ya di area kisaran ini, ataupun di area kisaran 7879 ya. Kira-kira seperti itu. Ya ini untuk Bitcoin. Namun satu hal yang kalian harus lihat juga ya, bahwa kondisi market ini udah berubah. Jadi saya ada share di dalam komunitas Telegram. Jadi kalian bisa join juga, it's free. Saya share update saya di sini, di situ. Dimana kalau kita lihat dari sini, Bitcoin tuh udah breakout secara daily time frame-nya. Dan ini cukup positif.
gitu. Bahkan tadi saya bilang, oh ya kita ke 7978. Technically kalau kita ke 7978 pun ya, ini kita masih di atas trendline ini gitu. Artinya the trend ini udah mulai shifting dari technically kita cukup bearish ya. Dengan dia kita naik, kita menunjukkan kenaikan, ada potensi ya dalam beberapa minggu ke depan kita mungkin bisa testing 90-an ribu atau bahkan 100 ribu gitu ya. Ini untuk outlook saya untuk Bitcoin ya, kira-kira teman-teman. Jadi itu aja, semoga membantu melihat berita-berita dan market update sekarang teman-teman, dan masih berita-berita ini masih sangat sensitif terhadap news-news seperti Trump dan Jerome Powell juga gitu ya. Dan kita ketemu lagi di next video, di update berikutnya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like videonya, share, dan jangan lupa juga untuk download Binance. Kalau misalnya kalian yang belum ada Binance, feel free, saya taruh semua detail di dalam kolom deskripsi ya. Thank you all for watching dan see you all in the next video. Bye bye.